Baik, kembali lagi dengan saya, Iko Mangadiputra. Nah, pada video yang kedua ini kita akan membahas terkait sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, jika K suatu konstanta dan UV dan UV adalah fungsi-fungsi dalam X dan terturunkan atau dapat diturunkan, maka aturan menentukan turunan fungsi aljabar berlaku juga pada turunan fungsi trigonometri. Nah, yang pertama, terkait sifat perkalian dengan konstanta, jumlah, dan selisih. Yang pertama itu adalah fx sama dengan ku, maka f aksen x itu sama dengan k dikali u aksen. Selanjutnya, fx sama dengan u plus v, maka f aksen x sama dengan u aksen plus v aksen. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan u dikurangi v, maka f aksen x sama dengan u aksen dikurangi v aksen. Dengan k, ini adalah konstanta, dan u sama dengan ux, dan v sama dengan vx. Nah, untuk contoh yang pertama, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin x ditambah cos x. Yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x. Dan yang keempat, fx sama dengan 4 tan x ditambah 3 cos x. Nah, pada video kali ini, Bapak akan membahas soal nomor C saja. Nah, terkait nomor A dan B, pembahasannya itu sudah ada pada handout yang Bapak bagikan. Nah, untuk soal nomor B, fx sama dengan 4 tan x ditambah 3 cos x. Yang pertama kita misalkan, u itu sama dengan tan x, maka u aksen atau turunan dari tan x itu adalah secant kuadrat x. Jadi ini kita misalkan dengan u. Kemudian v sama dengan cos x. Maka v aksen sama dengan min sin x, yaitu turunan dari cos x sama dengan min sin x. Jadi ini sama dengan v. Selanjutnya, K1 sama dengan 4, K2 sama dengan 3. Maka fx itu sama dengan, nah sebelumnya fx itu kan sama dengan 4 ditambah tan x ditambah 3 cos x. Maka menjadi K1 dikali U ditambah K2 dikali V. Sesuai dengan yang kita misalkan sebelumnya. Maka f aksen x ini sama dengan K1 U aksen ditambah K2 V aksen. Di mana K1 itu sama dengan 4, kemudian K2 ini sama dengan 3, kemudian U aksen ini sama dengan secant kuadrat x, kemudian V aksen ini sama dengan min sin x. Maka akan menjadi 4 dikali secant kuadrat x ditambah 3 dikali min sin x. Kemudian dioperasikan, memperoleh hasilnya itu adalah 4 secant kuadrat x dikurangi 3 sin x. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan 4 tan x ditambah 3 cos x, itu adalah f aksen x sama dengan 4 secant kuadrat x dikurangi 3 sin x. Selanjutnya sifat perkalian. Fx itu sama dengan U dikali V, maka F aksen X itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, ini kedudukannya boleh kalian ubah, karena ini merupakan penjumlahan. Jadi kedudukannya ini boleh kalian ubah. Jadi ini bisa saja kalian tulis V U aksen tambah UV aksen boleh. Kemudian ini kalian tulis bentuknya kalian tulis U aksen V ditambah V aksen U, boleh. Ini boleh. Karena ini merupakan penjumlahan, ya kan? Jadi penjumlahan itu kedudukannya itu boleh kita ubah. Karena hasilnya itu akan tetap sama. Tetapi ingat, pada permisalannya, kalau nanti permisalannya misalkan pada fungsi, misalkan fungsi ini, kalian ini misalkan dengan U, dan ini kalian misalkan dengan V.
ingat turunannya ini tidak boleh kalian tukar. Jadi harus sesuai dengan yang kalian misalkan, seperti itu. Nah, di mana U ini merupakan UX dan V sama dengan VX. Nah, untuk contoh 3, soal yang akan Bapak bahas itu adalah soal nomor B. Di mana fx sama dengan 4x sin x dikurangi cos x. Nah, misalkan U ini sama dengan 4x yang ini. Ini kita misalkan dengan U, maka turunan dari U ini adalah 4. Ini adalah merupakan turunan fungsi aljabar. Kalian ingat kan? 4x, ini kan pangkat 1. Jadi kan sama dengan 1 yang dibawa ke depan, 4 dikali 1, kali x pangkat 1 dikurangi 1. Jadi sama dengan 4 dikali x pangkat 0, sama dengan 4 dikali 1, sama dengan 4. Selanjutnya, V itu sama dengan sin X. Jadi kita misalkan V itu sama dengan sin X. Maka V aksen atau turunan dari sin X itu adalah cos X. Selanjutnya, W kita misalkan dengan cos X. Maka W aksen itu sama dengan min sin X. Jadi turunan dari cos X itu adalah min sin X. Selanjutnya, maka fx itu sama dengan kan 4x sin x dikurangi cos x. Maka ini akan menjadi U dikali V dikurangi W. Seperti itu. Nah, selanjutnya, berdasarkan sifat perkalian pada turunan f aksen x, nah, UV ini menjadi ini. U aksen V ditambah UV aksen dikurangi W aksen. Kemudian kalian ganti U aksen ini dengan 4. V ini kalian ganti dengan sin X sesuai dengan permisalan sebelumnya. Kemudian U kalian ganti dengan 4X sesuai dengan permisalan sebelumnya. V aksen kalian ganti dengan cos X. Dan W aksen kalian ganti dengan min sin X. Selanjutnya kalian operasikan ini akan memperoleh hasilnya itu adalah ini. Yaitu 4 sin X ditambah 4X cos X. Minus kali minus sama dengan plus. Mohon maaf, minus dikali minus sama dengan plus. Maka ini menjadi sin X. Jadi turunan pertama dari fx adalah f aksen X sama dengan 4 sin X ditambah 4X cos X ditambah sin X. Nah, kemudian untuk sifat yang pembagian. Fx sama dengan U per V. Maka fx sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, kalau dalam pembagian, kedudukan ini kalian tidak boleh tukar. Karena kalau dalam pengurangan, jika kalian tukar kedudukannya, maka hasilnya itu akan berbeda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu, dalam aturan pembagian ini, kedudukan daripada pembilang ini kalian harus tulis seperti ini. Kalian tidak boleh tukar. Karena jika kalian nanti tukar, maka hasilnya itu akan berbeda dia. Seperti itu. Di mana U ini merupakan UX dan V sama VX. Agar lebih jelasnya, kita perhatikan contoh 4 di bawah ini. Nah, pada contoh 4 ini, soal yang akan Bapak bahas itu adalah soal nomor C. Di mana fx sama dengan cos x per sin x plus cos x. Nah, kita misalkan U ini sama dengan cos x, maka U aksen atau turunan dari cos x itu adalah min sin x. Ya, ini kita misalkan dengan U. Kemudian, V kita misalkan dengan sin x. V yang ini. Mohon maaf. V yang ini Bapak maksud ya. Jadi V itu sama dengan sin x plus cos x. Maka turunan dari sin x plus cos x atau turunan dari V, yaitu V aksen, itu sama dengan cos x min sin x. Turunan dari sin x adalah cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Selanjutnya, karena fx sama dengan cos x per sin x plus cos x, maka us per V. Ya, sesuai dengan permisalan sebelumnya.
Nah, maka f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Kemudian kita substitusi u aksen itu dengan sin x, kemudian v kita ganti dengan sin x plus cos x sesuai dengan permisalan sebelumnya, dan selanjutnya itu adalah u dikurangi u kita ganti dengan cos x, kemudian v aksen kita ganti dengan ini, cos x dikurangi sin x, kemudian kita v, yaitu v kuadrat ini menjadi sin x plus cos x kuadrat. Ingat, permisalan harus kita gunakan dalam melakukan substitusi ini. Seperti itu, dan hasil dari turunan pada pemisalan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya, berarti dari fungsi yang sebelumnya, mohon maaf ya, f aksen x yang sebelumnya agar kalian gampang menyimaknya, itu kan min sin x dikali sin x min cos x dikurangi cos x dalam kurung cos x ya, x sin x dikurangi sin x sin x ditambah cos x kuadrat. Jadi dari bentuk ini kita ubah menjadi bentuk yang ini. Jadi sin x-nya kita kalikan. Min sin x dikali sin x sama dengan sin kuadrat x. Kemudian min sin x dikalikan min cos x. Mohon maaf, ini sebenarnya tanda positif ya. Min sin x dikali cos x menjadi ini. Min sin x cos x. Kemudian ini kita kalikan juga. Seperti ini, menyebar. Min cos x dikali cos x sama dengan min cos kuadrat x. Kemudian min cos x dikali sin x sama dengan cos x sin x. Ya. Kemudian ini kita kuadratkan. Kalian masih ingat kan bentuk A tambah B kuadrat. Ini kan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Ini kalian terapkan pada ini. Kalau misalkan ini sebagai A, sinnya sebagai A, kemudian cosnya ini sebagai B, maka kan perolehan sin itu adalah A kuadrat, berarti kan sin kuadrat X, B kuadrat, berarti kan cos kuadrat X, kemudian 2AB, berarti 2 dikali sin X cos X, itu adalah ini 2 sin X cos X. Maka menjadilah bentuk seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan. Yang di pembilang ini bisa kita sederhanakan, yaitu yang ini bisa kita coret dengan yang ini. Ya. Min sin X cos X itu ditambah cos X sin X itu habis dia. Ya. Ini sama, min sin X cos X ini sama dengan nilainya itu sama dengan cos X sin X. Tapi karena ini tanda negatif dan dijumlahkan dengan tanda positif kan hasilnya itu habis 0 jadinya. Maka akan diperoleh hasilnya itu adalah min sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X per sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Kemudian ini tanda negatifnya kita keluarkan, maka akan menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X plus cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Nah, selanjutnya kita ingat identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X ditambah
cos kuadrat X ini sama dengan 1. Maka ini hasilnya itu adalah sama dengan 1. Ini. Mengapa ada tanda negatif? Karena di depannya ada tanda negatif. Selanjutnya, kemudian sin kuadrat X sama cos kuadrat X sama dengan 1. Maka ini menjadi 1. Yang ini, ya, yang ini hasilnya itu adalah sama dengan 1 ini. Kemudian, 2 sin X cos X. Kita ingat, rumus sudut ganda, kalau tidak salah namanya, 2 sin X cos X ini sama dengan sin 2X. Maka bentuk 2 sin X cos X ini menjadi sin 2X. Selanjutnya, ini tanda negatif kita bawa ke depan, maka menjadi min 1 per 1 plus sin 2X. Jadi turunan pertama dari fx adalah f aksen x itu sama dengan min 1 per 1 plus sin 2x. Seperti itu. Baik, sampai di sini untuk video yang kedua. Kita akan lanjut pada video yang ketiga, kita akan membahas aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan untuk video yang selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan video yang kedua ini.